Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 6 tahun yang lalu saya diundang oleh Pak Mahmud. Kata beliau, Ustadz, di dekat rumah saya ada masjid, ada masalah. Masalahnya kiblat. Tolong nanti Ustadz jelaskan tentang masalah kiblat. Alhamdulillah selesai pengajian itu tak ada masalah. Saya tahu tak ada masalah karena setelah itu Pak Mahmud tak ada ngundang lagi. Artinya tak ada masalah. Beberapa bulan yang lalu beliau mengundang lagi. Di situ saya sudah curiga, berarti ada masalah. Pokoknya setelah datang telepon Pak Mahmud ini jantung kita pokoknya lainlah debarnya. Ini ada masalah ini. Saya sampai kemari tadi, saya tengok masalah kiblat sudah tepat, tak ada masalah. Masalah pelapon tak ada masalah. Di bawah pelapon nih masalah. Rupanya masalahnya sekarang semen tak ada. Makanya judulnya hijrah. Tapi kalau kita tengok di baliho dengan semangat tahun baru Islam, mari kita tingkatkan memakmurkan masjid serta senantiasa berinfak. Itulah letak masalahnya. Bapak ibu yang punya duit banyak, duit tak dibawa mati, betul? Nah, maka kalau ada duit itu keluarkanlah sekarang. Disimpan duit banyak-banyak di bank, simpan. Datang asam urat, datang jantung koroner, datang diabetes meletus, datang darah tinggi, mati. Ada duit itu dibawa mati. Tinggal baju koko kesayangan, tinggal jam tangan, tinggal cincin, tinggal peci, tinggal digulung pakai kain macam dodol, mati. Ibu-ibu yang selalu menyimpan gelang, subang, anting, rantai, gelang kaki, giginya pun emas. Begitu meninggal dunia, datang laki membawa obeng. Malam-malam dicongkel. Habis untuk modal kawin sekali lagi. Ini saya ceramah nih, saya tak pandai, saya basa-basi, terus terang aja. Oleh sebab itu maka yang akan kekal dibawa mati adalah siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu. Siapa yang mewakafkan Sunda pelapon ini? Siapa yang mewakafkan kipas angin yang bagus ini? AC di sini tak usah, karena jendelanya banyak betul. AC di sini artinya angin cepat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Ustadz Somad nih ceramah sedekah, Ustadz ngasih berapa? Saya tidak dikasih tahu tadi bahwa ini ada acara sedekah, maka dompet tinggal. Saya kasih tahu dari awal. Oh, Masjid Al-Makmur tidak lagi pakai kotak, tapi langsung ke nomor rekening Bank Riau Kepri atas nama Masjid Baitul Makmur 1402 00352 atas nama Masjid Baitul Makmur 1402 00352. Pokoknya ibu-ibu nanti apapun pengajiannya di sini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, menyambut Ramadan, halal bihalal, jangan lupa lagu Yadana Yadana.
Saya diundang ceramah ke satu daerah. Saya tengok kebun sawitnya luas. Saya tanya, ini yang punya berapa orang Pak? 1 orang. Ya. Saya tengok kebun karet lagi. Ini yang punya karet siapa? 1 orang. Saya tengok pula ruko di tepi jalan. Ruko. Siapa yang punya Pak? 1 orang. Jadi sawit, karet sama ruko ini punya berapa? 1 orang. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal semuanya. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Kenapa masjid yang saya tanya? Andai ada dia bangun masjid, ada orang sholat berjamaah, mengalir keran air 1 hari berapa kali? Belum lagi orang yang singgah buang air kecil, buang air besar. Belum lagi orang yang singgah sholat duha, sholat tahajud, iktikaf, witir, mengalir pahala. Ada dibangunnya masjid? Tak ada. Kedua yang saya tanya, ada dibangunnya MDA? Kalau ada dibangunnya MDA, anak-anak sore belajar Iqra, mengalir pahalanya. Ada dibangunnya MDA? Tak ada. Lalu harta yang banyak itu apa dibawanya? Tak ada Pak Ustaz. Apa kerja dia selama ini? Bebini. Bini berserak. Apa hasil dari bini yang banyak tadi? Anak. Ada anaknya jadi ustaz, penceramah, menerangi umat? Tak ada. Lalu anaknya apa? 2 Pak Ustaz. 1 jadi hantu, 1 setan. Tak ada anaknya yang sekolah agama, karena dia asyik mengurus dunia. Maka Bapak Ibu camkan, aku akan membuat 3: masjid, sekolah MDA, dan menyekolahkan anak sekolah agama. Itulah yang kekal abadi. Bangun anak kita tengah malam, dibentangnya sajadah, usolli sunnata tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahalanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kaya terbuka pintu hatinya membeli beberapa sak semen masjid ini, insyaallah. Dari bunyi aminnya tak yakin. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang punya kekuasaan, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, anggota legislatif, terbukalah pintu hatinya untuk menolong masjid ini, insyaallah. Baik yang sudah jadi maupun calon, insyaallah. Biasa calon-calon itu banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ini kan rumah Allah. Kenapa kita mesti tolong? Allah itu kan Maha Kuasa. Katanya Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kita bukan menolong masjid. Kalau engkau bersedekah Pak 100 sak semen, kau bukan menolong masjid, tapi kita sedang menolong siapa? Siapa yang bersedekah sekarang? Dia sedang menolong dirinya sendiri. 1 sak semen berapa sekarang? 60.000. Wah, banyak juga ya. Kalau ada bapak bersedekah tas isinya duit, dibelikan kepada Dempul Cat, ia sebetulnya bukan menolong masjid. Karena kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat bernaung di bawah sedekah. Tak ada orang mati bawa tenda, walaupun dia tukang tenda. Di akhirat tidak ada atap, karena atap ditumbang semuanya. Lalu di akhirat itu atap yang bernaung ada tenggelam sampai ke leher, saking panasnya keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke kepala, tapi ada orang yang tak berkeringat karena dinaungi. Yang menaungi kita itu kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, kita akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu bersedekah untuk Masjid Baitul Ma'mur 100 juta, nanti di akhirat temboknya tebal, atapnya macam inilah. Ini 100 jutaan. Kalau 10 juta, ini Sunda Pelapon. Kalau 1 juta,
triplek 2 biji. Kalau 10.000 Riau Pos 2 lembar. Kalau 2.000 MX. Kalau 1.000 perak karton. Nah, tergantunglah pilih paket yang mana. Sudah saya kasih gambarannya di akhirat nanti. Ustaz Somad pilih yang mana? Saya nyampaikan aja. Saya kirimkan nanti ke Pak Mahmud. Jangan ragu. Saya kirim nanti. Cuman jangan pula habis nih tanya Pak Mahmud. Habis pengajian tanya Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Ustaz Somad ngasih berapa? 100.000. Nah, Ustaz triplek tuh. Itu membalikkan senjata kawan namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tolong masjid ini, membelikan semennya, membelikan dempulnya, membelikan catnya, bukan menolong Masjid Baitul Ma'mur, tapi sedang membangun atap tenda di akhirat. Ini otak kita ini mesti diluruskan. Mindset, main otak, setting. Disetting otak ini. Jangan sangka aku nolong masjid, aku nolong anak yatim, aku nolong fakir miskin. Bukan, kau salah. Otakmu sungsang. Main otak set. Banyak juga orang mindset, main otak set setan, mindset otak setan. Mindset otak mesti diluruskan. Aku bukan menolong masjid, aku bukan menolong fakir miskin. Aku sedang menolong diriku sendiri. Pada saat anak bini tak bisa menolong di akhirat. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Sedang bini besar aja tinggal, apalagi bini kecil. Kalau satu besar satu kecil, dua-duanya tinggal. Terkejut Ustadz dari Malaysia. Beliau datang dari negeri kerajaan Perak. Sampai ke sini terkejut dia dengan ceramah. Wah, tajam ceramah Ustaz ini. Kalau cerita duit memang gitu Ustaz. Kalau cerita sabar baru kita lembut. Bapak Ibu, pengajian kita petang ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dibawa orang, sabar. Itu bukan sabar, bongak. Nah, jadi nanti kalau ada yang bersedekah Pak Mahmud, jangan sangka dia menolong masjid rumah Allah. Kalau ada yang berniat menolong rumah Allah, dia sedang menghinakan Allah. Allah Maha Kaya. Andai tak ada satupun yang bersedekah, jadi juga masjid ini. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Itu yang pertama. Sampai berapa Ustaz ceramah? Tergantung. Nampak saya ada menguap 2 orang, berhenti saya. Tadi saya mulai ceramah ini jam 4.15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. 5.15 berhenti, stop. Ada pertanyaan, kasih kertas, saya jawab. Habis itu kita baca doa. Habis itu kita pulang. Dan ada kabar gembira, malam ini ada makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jadi tadi yang pertama tadi, sedekah itu gunanya untuk membangun atap, membangun tenda di akhirat. Yang kedua, man yaksu musliman sauban, siapa yang memberi kain. Ibu yang dulu mengasih kain tirai warna hijau muda, hijau pucuk pisang itu maka apa kata hadis? Kana fi zimmatillah, dia dalam lindungan Allah. Madaman alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Jangan sedekah kain lagi, udah ada. Yang pula habis nih asik bersedekah kain. Siapa yang bersedekah mukena, itu dalam kotak kaca itu ada mukena. Maka mukena tak tahu telekung. Maka dia dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Sampai mukena itu lapuk. Itulah maka banyak orang bersedekah kain. Cuman kadang udah dekat-dekat pilek nih, kainnya tertulis di ujung coblos nomor. Ustadz kok tahu? Saya dapat. Selalu saya dapat, tapi tak pernah saya pakai.
Kenapa tak Ustaz pakai? Pernah saya sholat, pas di depan saya itu pakai kain itu. Allah, nampak di ujung. Lawan politik. Maka tak pernah saya pakai. Kalaupun mau dipakai, buatlah angka itu di atas, digulung di atas. Karena nampak kawan, hilang konsentrasi dia. Padahal biasa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak itu enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain, awak berfoto biasa, coblos nomor 1. Dia enggak, 2. Nah ini, oleh sebab itu maka yang bersedekah kain. Jadi Ustaz Somad, kalau ada orang bersedekah kain kita ambil. Mana boleh? Yang ada kan tolak bala, tolak kain ada? Mana ada? Ambil. Kalau yang bagus pakai, yang tak bagus kasih fakir miskin. Mana boleh gitu Pak Ustaz? Kalau kita bersedekah, sedekahkanlah yang paling kita sayang. Siapa yang bersedekah pakaian, celana, baju, kain, telekung, jilbab, karpet, maka dia dalam lindungan Allah sampai kain itu tinggal sepotong. Ustadz, kami ini di panti asuhan Pak Ustadz, tolonglah Ustadz kirim kain wadimor. Ada yang mau WA saya. Saya bilang, kau tahu saya dapat wadimor dari mana? Itu TV One. Setiap acara TV One wadimor, setiap TV One wadimor. Rupanya dihitungnya, satu acara 5 kain, satu acara 5 kain, satu acara 5 kain. Saya bilang, kau datang ke rumahku, kau buka lemariku, kain itu tak ada lagi. Karena tak pernah sampai ke rumah, saya bagikan semua ke fakir miskin. Karena itu bukan kain saya, itu kan kain orang. Waktu acara Ramadan kemarin, hari Senin baju hijau, hari Selasa baju coklat, hari Rabu baju hitam, hari Kamis baju ungu, hari Jumat baju pink. Ramai warna baju waktu acara TV. Begitu selesai syuting, dibawa orang tuh ke Jakarta balik. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa artinya? Jangan disimpan kain sampai penuh lemari. Kain cukup 5 saja. Pakai pagi, pakai petang, pakai siang, pakai malam, pakai duduk santai. Kalau ada 3 bagus, 5. Tapi sampai kain penuh lemari, untuk apa? Balik dari sini nanti ambil kain-kain itu, serahkan ke panti asuhan, antarkan ke panti jompo. Bapak balik dari pasar Ramayana, dibawanya baju 2 biji. Abang, apa itu bang? Baju. Berapa biji? 2. Kenapa beli 2? Anak kita kan 1. Kenapa beli 2? Ada anak yatim di belakang. Sebaya sama anak kita. Aku mau bersedekah kain. Yang membeli bapak, ibu yang ngantar, pergi kau antar. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak yang ngantar, mak anak yatim itu cantik pula. Nah, berkelahi gara-gara itu. Saya kalau ceramah ini harus detail. Dari mulai dalilnya, sampai teknisnya, sampai juklaknya, sampai SOP-nya, standar operasional pengantaran kain. Dan jangan sampai bapak itu tak terbuka kunci rumah lagi Pak Ustaz, gara-gara saya ngantar kain ke rumah anak yatim kemarin. Padahal niat bapak itu baik, ibu itu aja yang suuzon. Tersinggung ibu. Jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengar pengajian saya, 2 hari sesudah itu mati. Bukan saya ngaku hebat, enggak. Memang ajalnya udah sampai. Memang 2 hari sebelum itu memang udah nampak tanda-tandanya. Saya Pak Mahmud jarang-jarang ceramah dikasih bunga berwarna-warni ini. Masya Allah. Begitu sampai dikasih minyak wangi, harum semerbak, kasih pula berbunga-bunga. Insya Allah. Untung berisi. Boleh saya minum?
Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah Sa'ad menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Kasar sekali Ustaz, mati, meninggal. Makku sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi aku sayang betul sama makku. Boleh tak kalau aku bersedekah? Tapi pahalanya untuk makku, bukan untuk aku. Kata Nabi, bersedekahlah Sa'ad. Itu dalil sedekah ibu boleh dihadiahkan kepada almarhumah. Lalu Sa'ad bertanya, sedekah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling bagus saqiyul ma', memberi air minum. Itulah mengapa saya dikasih air minum. Nah, saya minum. Coba kalau tak saya minum, kan kecewa dia. Biasanya saya dikasih minum botol, isinya 600 ml. Maka ceramahnya 60 menit. Kalau macam ini, setengah jam aja nih. Jangan tambah lagi, jangan tambah lagi. Bercanda betul. Pokoknya kita jelaskan semuanya insyaallah. Pertama, tujuan sedekah untuk membangun tenda di padang mahsyar. Kedua, untuk mendapatkan perlindungan Allah. Ini sedekah ini, peci ini dikasih orang. Peci. Saya suka peci yang pendek, tidak terlalu panjang, dikasihnya peci pendek. Saya suka pecinya berlobang karena kepala saya kepanasan, kasihnya peci berlobang. Ustadz bajunya nggak pernah ganti ya, kayak baju putih terus, kasihnya baju putih tapi ada sulam-sulamannya. Ini namanya sulaman pintu Aceh. Nampak? Ke sini. Ini pintu Aceh. Mereknya Casio. Nah, ini warna hijau. Suka Ustadz batu warna hijau ya, dikasihnya warna hijau. Dikasih hijau. Makanya kita disuruh menengok warna hijau. Kalau mau mata awet, lama tahan, banyak-banyak nengok warna hijau. Itu makanya jendela-jendela Masjid Baitul Ma'mur ini dicat warna hijau. Tenda kainnya pun dibuat warna hijau. Makanya kalau bersedekah nanti pakai duit warna merah. Ya, hijau. Hijau 20.000. Merah 100. Nah, tadi saya ceramah jam 4.15. Sekarang jam 4.45. Udah 30 menit saya ceramah. Kotak belum juga keluar. Hah? Udah. Keluarkan sekali lagi. Yang tadi itu DP-nya. Ini baru cash. Kalau mengeluarkan kotak, jangan kasih ke bapak-bapak nih. Karena bapak nih pun dijatah ibu itu. Yang nyari duit dia, tapi dompetnya ibu tuh yang megang. Sebarkan ke sana. Ibu tak usah beli mukena sampai 7 biji. Hari Senin hijau, hari Selasa merah, hari Rabu ungu, hari Kamis hijau daun. Mati tinggal. Mukena kalau gitu 1 aja, jangan 2 lah. Kalau 1 kita tahan kawan pingsan. Tak berganti-ganti. Udah berapa keutamaan sedekah? 2. Yang ketiga, sedaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati suul. Ibu berdoa pagi petang siang malam, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Bagaimana caranya supaya selamat dari su'ul khatimah? Caranya supaya selamat dari su'ul khatimah adalah bersedekah. Ciri husnul khatimah itu apa Pak Ustadz? Ciri husnul khatimah akhir kalamnya la ilaha illallah. Mulutnya tak ada bergerak. Mulut tak ada bergerak. Yang bergerak itu lidah.
Yang berbisik satu orang. Cara membisikkannya ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Lidah tu memendek ke dalam, kelu, nampak dia bergerak di dalam. Makanya kalau bergerak la ilaha illallah, berapa harga dolar? Usah kau pikir dolar lagi, mak. La ilaha illallah. Gelangku jangan kasih menantu ya. Dunia. Makanya banyak-banyak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga ibu nanti siapa? Bapak. Yang membisikkan ke telinga bapak siapa? Ibu. Makanya bapak baik-baik pada ibu. Kalau bapak tak baik sampai mati tak dibisikkan. InsyaAllah bapak jamaah masjid Baitul Ma'mur ni baik-baik semuanya insyaAllah. Saking baiknya bapak ni, asal demam ibu sikit langsung dibisikkan. La ilaha. Belum lagi bang. Bang ni, aku demam puyuh pun udah abang bisik. Asal dirasanya, la ilaha. Oh cepat aja dia awak mati. Itu dibisikkan pada sakit kronis. Nama ruangannya ICU. Arti ICU itu ICU. Ambo mencaliak waang tak bisa mencaliak ambo. Nama ruangannya ICU. Orang di ruang ICU itu dua keadaannya, koma sama titik. Titit. Di sini ada tertulis iqamat dikumandangkan setelah bunyi tit. Ada di sini. Kalau tak percaya datang tengok. Nah, makanya nanti Pak, bapak yang sekarang punya duit, bapak yang sekarang sehat, bapak yang sekarang dipuji-puji orang, kalau bapak tak baik dari sekarang sampai masanya bapak stroke, mati tangan sebelah, mulut mereng sebelah, yang menyuap makan nanti siapa? Nah, inilah yang menyuap makan. Bang, makan ya bang. Coba kalau bapak tak baik, makan. Yang sombong-sombong pikirlah. Nah, bagi yang belum menikah, siapa yang membisikkannya? Entahlah. Yang lajang-lajang, bebinilah kalian. Apa tak bebini? Mudah-mudahan yang lajang dicepatkan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah nih pula. Dia tak tahu bini mengontrol dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ada anak lajang meninggal. Ini makam Ibrahim, ini Ka'bah, meninggal pas di belakang makam Ibrahim sedang sujud terakhir. Allahu Akbar. Tak bangkit-bangkit lagi. Begitu disenggol jatuh. Inilah kematian yang paling indah. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, sedang sujud terakhir dalam keadaan ihram, dalam keadaan berwudu. Ini mati tak bisa direquest. Heran orang, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, anak muda pegawai biasa warga Saudi Arabia. Setelah 2-3 hari ditanya emaknya, "Bu, ya, anak ibu tu alim ulama?" "Tidak." "Kenapa matinya begitu indah?" "Aku pun tak tahu." Seminggu sesudah itu datanglah janda membawa anak. Apa kata janda itu? Anak ini membagikan gajinya sepertiga menyantuni anak yatim. Hadiahnya Allah kasih dia mati dalam keadaan husnul. Makanya nanti kalau bapak meninggal tiba-tiba datang janda, itu tanda husnul khotimah. Tapi anak lajang ini
Yang disantuninya itu anak ya yatim. Maka carilah janda-janda yang ada anak yatim, kasih dia. Kalau tak dapat, bisa juga ke masjid, pahalanya sama. Kalau mau mati husnul khatimah. Tidak ada yang paling sulit dalam hidup kecuali menghadapi sakaratul. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan yang meringankan sakaratul maut adalah sedekah. Makanya jangan sangka, alhamdulillah baru dibagi 3 keutamaan udah penuh kotak. Coba tengok isinya, Bu. Cukup tak untuk agak 2-3 sak semen? Ini apanya lagi perlu nih Pak Mahmud? Semen rasanya udah. Cek. Kaca. Nanti mau pakai asin. Keramik. Saya bukan mau belikan, nanya aja. Gaya Ustaz macam ya aja gitu. Maksudnya supaya jamaah tuh berpikir dia apa yang cocok. Jangan nanti semua ngasih semen. Semua ngasih semen. Akhirnya semen itu dijual juga. Tapi serahkanlah yang perlu. Pokoknya habis ini nanti hubungi Pak Mahmud, www.mahmud.com. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah berapa udah? 3. Yang keempat, shadaqatus sirri. Bagaimana dia? Tutfi'u ghadabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan marah murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Kalau nampak api bergejolak, padamkan cepat. Push. Jangan sampai api menyala dalam sekam, dalam lalang kering, menyambar, habis terbakar. Alang menjadi abu, abu dihembus angin, hilang. Maka Bapak Ibu yang banyak dosa masa lalu, banyak-banyak bersedekah. Mandi taubat, udah. Salat sunat taubat, sudah. Istighfar, yang banyak-banyak dosa, mandi taubat. Habis salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah itu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Kalau bisa menangis bagus. Jangan kuat-kuat, bini terbangun. Abang nangis ya? Enggak, itu mata basah sikit. Apa yang abang tangiskan? Dosaku banyak Adinda. Mana ada dosa kita? Kita dulu tak ada pacaran, ta'aruf langsung menikah. Bukan sama kau, sama mantan. Kalau punya dosa tak perlu dicerita, jangan ceritakan. Karena tak semua perempuan itu siap menerima dosa masa lalu Bapak. Udah aku kasih tahu ya Pak, jangan cerita. Gue tanya, apa dosa abang? Ada deh. Tak semua dia siap. Walaupun dia katakan, ceritakan lawang, sudah kusiapkan hati yang tegar. Ceritakan bang, ceritakan bang. Begitu bapak ceritakan, sebentar ya bang, aku ke belakang bentar. Rupanya menggilingkan sambal belacan. Tahulah kemana mau dipakainya itu. Jangan mengadulah kepada Allah. Jangan pula diadukan ke Facebook. Cerita dosaku masa lalu. Oh, habis di-share kawan. Mengadu kepada Allah. Tapi ngadunya jangan kuat-kuat. Ini ngadu pula di masjid. Ya Allah, aku selingkuh sama si Anu kemarin. Direkam kawan. Ngadu saja sendiri. Ngadu kepada Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga Firdaus. Wala aqwa alan naril jahimi. Aku tak kuat masuk neraka jahanam ya Allah. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut.
wala fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin engkau mengampunkan segala dosaku ya Allah. Hai laki-laki penuh dosa, hai perempuan pelaku dosa, hai kita semua yang berdosa, mandi taubat, sulat sunat taubat, istighfar dan bersedekah. Nah, makin sedikit isinya. Inilah jamaah. Udah 4 kita kaji, 4 lembar sih. Kalau gitu kita masukkan lembar yang kelima. Yang kelima, apa kelebihan sedekah? Ini banyak jamaah kita balik haji dan kita minta doa sama Bu Ajah dan Pak Haji. Doakan saya Pak Haji, doakan ya Pak Haji. Ada doa yang diaminkan oleh malaikat. Doa siapa itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah kasih dia kan. Maka siapa yang bersedekah tadi dikasih Allah ganti. Dan gantinya itu tak terkira-kira Bapak Ibu. Pokoknya tes saja. Ini bersedekah ini tak tanggung-tanggung. Nanti kalau saya ceritakan orang tak percaya. Kalau saya ceritakan dianggap pula ria. Tapi saya tak mau cerita ini. Tapi bukan berarti tak ada keutamaannya. Jangan kau pikirkan, kau serahkan saja. Jangan kau tahan, kau bagikan saja. Sebanyak apa kau bagi, Allah bagi tidak seperti yang kau pikirkan. Bagikan saja. Berapa yang ada, kasihkan saja. Diganti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Kasih dia ganti ya Allah. Yang bersedekah semen ganti ya Allah. Yang bersedekah duit ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada malaikat yang mendoakan dia? Ada. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, siapa di antara mereka ini yang tak mau bersedekah, maka binasakan hartanya. Hadis sahih Bukhari. Ustaz, tetangga saya tak mau bersedekah. Buktinya dia kaya juga. Rumahnya 2 tingkat, mobilnya 3, duitnya banyak. Kata Ustaz, kalau tak bersedekah hartanya binasa. Binasa itu bukan rumahnya hancur. Binasa itu bukan mobilnya terbakar. Makna binasa artinya tidak ada barokahnya tak ada. Rumahnya tak ada barokah. Di dalam rumah itu pesta narkoba, mabuk-mabuk, nonton film hantu, menyaksikan yang tak baik, joget-joget dansa-dansa. Tapi rumah yang biasa-biasa, isinya baca Quran, berzikir, ada barokahnya. Ada orang gajinya 5 juta sebulan, anaknya bisa S2, ia bisa pergi umrah, bisa nabung berangkat haji, 5 juta barokah. Ada yang sebulan 50 juta, 2 malam dipakai habis. Orang minum teh, dia minum narkoba. Tertangkap sabu-sabu 1,5 ton. 1,5 ton itu kalau kita pakai sebanyak ini 6 bulan mabuknya. Bayangkan itu. Tak ada barokahnya. Duit disimpan dalam laci, lacinya dikunci. Simpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Simpan dalam kamar, kamarnya dikunci. Simpan dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, habis, tak berkesan, tak ada barokahnya. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini barokahlah hendaknya rezeki kita insyaallah. Selanjutnya yang ke-6. Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Judul bukunya Sa'ah wa Sa'ah. Terjemah Indonesianya semua ada saatnya. Dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Penerjemahnya Abdul Somad LCMA.
Tak usah beli buku itu, karena tak ada untungnya sama saya. Karena buku itu sudah dijual royalti 10 tahun yang lalu. Buku itu sudah saya terjemah 10 tahun yang lalu. Sekarang dicetak mereka ulang. Tak bisa Ustaz tuntut. Enggak lah, duitnya udah diambil dulu. Nah, di situ diceritakan oleh Syekh Abu Amr Al-Misri, ada seorang perempuan diperiksa di Amerika. Ternyata kata dokter, balik ke rumah, makan enak, minum enak, tidur enak, obat tak ada. Pulang ke Saudi Arabia, sedekah. Check up terakhir, pergi ke Amerika lagi, dicek sehat walafiat. Terkejut dokter, kau makan apa? Kau terapi apa? Tak ada. Tapi aku tahu hadis Nabi, berobat dengan bersedekah. Makanya ibu, bapak kalau ada sakit-sakit, sedekah. Bapak sakit ya? Iya Pak Ustaz. Berapa tadi sedekahnya? 5.000. Kenapa sedikit? Betul, cuman pening kepala. Ada seorang ibu-ibu di Riau, nama daerahnya tak saya sebutkan, diponis dokter kena kista sebesar duit logam dalam rahim. Ini kata dokter, kalau tidak dioperasi dibuang nanti membesar kista menjadi cancer, C-A-N-C-E-R, cancer. Cara membacanya cancer. Orang kita payah nyebut cancer, kenapa? Kanker. Harus dibuang. Kalau sudah kanker dibuang, kista dibuang, rahim diangkat, resikonya perempuan tak bisa. Bu, ini kanker sebesar ini, harus dibuang. Begitu menyebut rahim dibuang, menangis si ibu. Suaminya senyum. Kenapa senyum lakinya? Tanyalah. Mana saya tahu. Akhirnya ibu ini tahu dengan bersedekah. Akhirnya dia bersedekah, diundangnya anak yatim bersedekah, dibaginya sedekah ke masjid. Begitu periksa ke rumah sakit lagi, rupanya kista tadi mengkerut hilang. Bu, ibu makan apa? Tak ada. Berobat di mana? Tak ada. Saya hanya bersedekah. Ibu tidak perlu operasi, ibu sehat dan bisa mengandung. Ibu itu tersenyum, lakinya menangis. Tak jadi begini lagi. Makanya ibu-ibu yang sakit, jangan takut, jangan cemas, bersedekah. Ini hadis ini selalu disimpan bapak. Takut dia ibu sehat. Sedekah. Berapa udah? 6. Yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Datanglah orang hatinya keras, beku macam batu. Tak mau menangis. Siapapun yang ceramah tak meleleh air matanya. Sesedih apapun cerita, tegar, tak menangis. Melapor ke Nabi, aku ini kena penyakit ya Rasulullah. Apa sakitmu? Hatiku keras, tak mau menangis. Kata Nabi, kalau kau mau lembut hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak. Ibu kalau punya suami hatinya keras, diajak sembahyang tak mau, diajak sholat tak mau, puasa tidak, malam balik mabuk mulutnya bau hantu. Besok pergi ke panti asuhan di belakang Koki Sunda, ajak dia bawa nasi makan sama anak yatim. Bang, aku mau ngajak abang makan siang. Ayo kata dia. Kemana? Adalah bawa makan sama anak-anak yatim. Pak Yazid, berapa anak yatim sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Keluarkan Pak Yazid, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 5 aja. Kebetulan ibu bawa 5 kotak kan? Ibu 1, bapak 1, anak yatim itu 3. Makan sama, keluarkan duit 50, 100 ribu, kasihkan sapu kepalanya. Belajar baik-baik ya nak. Makan sama dia, menengok dia menyuap nasi, maka melembutkan hati kita. Minta doa sama anak yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka menyanyiakan anak yatim.
Itu 7 keutamaan sedekah. Kenapa Ustaz pilih 7? Karena putaran tawaf 7, putaran sa'i 7, bumi 7, langit 7. Maka saya ceramah 7 hari 7. Jenderal bintang bulan 7. Jenderal bintang 4. Bintang 7 itu poning kepala. Mudah terpancing jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi Ustaz Somad? Apa isi ceramahnya? Entahlah, aku tak ingat. Pokoknya minta duit aja. Duit. Asal dia ceramah habis duit. Duit. Saya sedang mengajak umat ini supaya berbagi. Tak sampai hati kita. Orang yang pelit kalau nengok masjid begini, stres aku nengok masjid. Tapi kalau orang hatinya bersih, nengok masjid begini, bangkit adrenalinnya, semangat dia. Yang punya kebun kelapa, tanam terus kelapa. Yang punya kebun sawit, terus. Yang punya ruko, terus. Umat Islam harus kaya supaya bisa menolong rumah Allah. Itulah yang dapat